Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kesempatan kali ini di hari Jumat kembali bertemu dalam obrolan pagi. Dan saya Dewi yang akan membersamai hingga 1 jam ke depan. Nah pemirsa, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga? Masih semangat dengan stay at home, work from home, atau mungkin juga study at home? Ada yang sekarang masih ujian ya untuk adik-adik pelajar di bangku SMP. Nah mungkin efeknya karena pelajaran menggunakan distance learning dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Dari putra-putri Anda ada yang sudah mulai mengeluh kucek-kucek mata, ada keluhan, gatal dan sebagainya, glaukoma, mungkin ada juga yang mengalami hal itu bagi orang tua yang juga bekerja dari rumah. Nah ini nih, kita harus hati-hati karena ternyata kesehatan mata itu penting, investasi di masa depan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu dampak stay at home terhadap kesehatan mata anak, proteksi, solusi, dan juga ada donasi. Wah menarik sekali, dan saya sudah bersama dengan Bapak Nur Anwar. Selamat pagi Pak. Ya, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, Bapak Nur Anwar ini adalah seorang duta donasi Indonesia dan juga master stokis. Wah menarik ini, Iya. duta donasi. Tadi di judul dari perbincangan ada terkait tentang donasi juga Bapak ya? Iya betul sekali. Karena kegiatan dari MGI ini bukan sekedar terkait dengan ini ya, penyediaan alat bantu untuk penglihatan supaya lebih sehat, ya. tapi juga rutin memberikan 1 juta kacamata gratis untuk donasi dengan kriteria tertentu gitu ya. Betul Nah sekali. itu bisa cerita dulu Pak mengenai MGI dan kegiatan-kegiatannya. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbagi informasi karena saat ini saya yakin hampir semua keluarga yang punya anak-anak punya masalah yang sama Mbak. Ya. Dengan adanya stay at home ini, anak-anak bisa 3-4 kali lipat penggunaan gadgetnya daripada hari-hari biasa. Dan bagi kami sebagai salah satu duta donasi di Indonesia, kita sudah lebih dari 2 tahun ya memperhatikan tentang perubahan pola hidup, kemudian kerusakan mata seperti apa, termasuk sudah berapa banyak orang yang sudah kita beri donasi. Jadi selama 2 tahun ini kami betul-betul konsentrasi mempelajari tentang pola hidup kaitannya dengan gadget ini. Jadi saya sendiri sebagai master stokis, sebagai penyedia produk, dan produk kami disediakan di Indonesia oleh PT MGI, Mega Gloria Internasional. Dan kacamata yang kami siapkan ini bukan kacamata kaleng-kaleng istilahnya Mbak. Karena kalau nggak 3 atau 4 hari yang lalu, kacamata kami yang merek dagang internasionalnya Allianz Spec itu berulang tahun yang ke-10. Ya. Artinya sudah 10 tahun ada di dunia. Iya, pengalamannya sudah jelas, bukan Luar balita yang di bawah 5 tahun iya, Bapak betul. ya. Dan mungkin sudah jutaan orang memakai di seluruh dunia. Sedangkan tadi kalau Mbak bilang tentang donasi sendiri di dunia sudah jalan 8 tahun Mbak. Tapi di Indonesia besok bulan Juli baru 3 tahun. Dan alhamdulillah saya bersama teman-teman duta donasi di Indonesia sudah memberikan lebih dari 30.000 kacamata gratis. Dan alhamdulillah juga hasilnya luar biasa. Ya. Makanya ini kita akan bicara tentang mungkin momen yang sekarang ini banyak orang tua bingung. Karena apa? Karena pada saat anak-anak di rumah nggak boleh keluar dari rumah, mau ngapain? Iya. Dan kebetulan di rumah saya dengan anak-anak masa kumpulkan nggak boleh pisah dulu mas di rumah. Dan di rumah saya ada 7 orang cucu Mbak, sudah punya cucu, ada 7. Jadi hari-hari saya tahu persis kegiatan mereka. Ada yang pegang gadgetnya untuk nonton YouTube, ada yang kalau ada PR daring dia ngerjakan juga lewat gadgetnya. Dan anak saya yang laki-laki yang masih kelas 6 SD, dia gamers. Iya, gamers juga. Iya. Pada saat seperti ini saya merasakan ini banyak orang yang punya masalah kekhawatiran yang sama. Karena apa? Sekarang sudah sangat terbukti tingkat kerusakan mata karena gadget luar biasa. Apalagi masih usia anak-anak Bapak. Betul ya. sekali. Masih dini usianya, belum nanti kira-kira nanti panennya panen kebaikan kesehatan mata atau enggak di usia tua gitu ya. Itu Mbak yang jadi kami khawatirkan Mbak ya. Karena pernah ada satu rilis bahwa di Indonesia, sekarang Indonesia mendapat predikat sebagai salah satu negara dengan pemakai gadget terbanyak di dunia. Dalam waktu 10-20 tahun,
Kalau tidak ada edukasi dan pola pencegahan yang benar, akan ada wabah penyakit mata yang mengerikan. Iya, betul. Ini Mbak, ini kita belum bicara stay at home. 10-20 tahun akan ada wabah luar biasa. Dengan adanya stay at home, intensitas mereka dengan gadgetnya lebih tinggi lagi. Iya, betul. Kalau saya punya prediksi Mbak ya, karena kebetulan kami, anak-anak saya, cucu saya, boleh pegang handphone, boleh menggunakan gadgetnya, tapi harus pakai kacamata pengaman. Sudah wajib. Nah, kami aja sudah menggunakan seperti itu, tetap protektif terhadap mereka. Maksimal 1 jam harus berhenti dulu. Itu sudah pakai proteksi. Yang kami khawatirkan, yang belum menggunakan. Betul. Kalau saya punya prediksi Mbak ya, berjam-jam, 5 tahun lagi prediksi saya, ledakan luar biasa. Waduh, jangan sampai ini pemirsa, makanya ini para pemirsa, ini ledakan bukan ledakan sesuatu yang menarik, tapi mengerikan. Betul. Ya, karena begitu intensitas itu semakin lama semakin masuk dalam bola mata anak-anak kita, apalagi anak di bawah usia 10 tahun. Jadi lapisan matanya masih tipis, saraf-sarafnya masih sangat peka. Sehingga pada saat kena paparan-paparan yang ada pada handphone, itu akan semakin mudah membuat kerusakan. Nah, ini kita jelaskan apa sih yang merusak mata, kemudian apa sih yang dikhawatirkan dari handphone itu. Dan kami punya alat untuk cek semuanya. Artinya yang kami sampaikan, ini bukan sesuatu yang kata orang, tapi kita akan buktikan. Ya, real ya, bukan mengada-ada atau mungkin nakut-nakuti karena sekarang lagi pandemi corona, malah muncul lagi ketakutan yang baru, bukan ya. Justru ini memberikan satu solusi bagi putra-putri Anda dan juga keluarga yang memang sehari-hari harus berkegiatan dengan menggunakan gadget. Tadi Bapak menyampaikan bahwa yang cucu di rumah aja dan keluarga di rumah itu per 1 jam berhenti dulu. Itu sudah menggunakan pengaman Sudah menggunakan pengaman. Oke. Apalagi yang belum menggunakan bagaimana Itulah, Pak Mbak. ya? Dan ini pengalaman saya pribadi, kebetulan anak saya pertama dan kedua, sebelum saya kenal edukasi dan alat proteksi ini, anak pertama dan kedua saya sudah -7. Karena apa? Kebetulan saya nikah waktu masih kuliah. Dan saya waktu itu sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya komputer. Tahun 19 sudah pakai komputer masih prosesor XT. Oh, itu udah keren banget. Keren banget. Nah, pada saat anak saya usia 3 tahun, dia udah asik di depan komputer saya. Waktu itu saya juga mikir, ini nggak bagus, tapi harus bagaimana lagi? Apalagi pada saya ada pekerjaan, biar mereka nggak ribet, sudahlah biarin. Tapi anak saya yang nomor 1, kelas 3 SD, sudah pakai kacamata. Anak saya nomor 2, kelas 2 SD, sudah pakai kacamata. Naik itu Mbak. Makanya saya aja berpikir alhamdulillahnya apa, dulu belum ada gadget Mbak. Artinya pada saat paparan-paparan yang berbahaya dari monitor komputer itu tidak bisa dibawa tidur. Betul. Tidak bisa dibawa nongkrong. Dia duduk depan komputer. Hanya pada saat di depan komputer saja ya. Kalau sekarang alat seperti ini, mereka tiduran di kamar mandi saja bawa. Iya. Nah, paparan sebagai ngeri, saya bersyukur anak saya -7 itu dulu adanya monitor komputer, laptop saya belum pakai waktu itu. Kalau dulu alat seperti ada, bisa bayangkan Pak. Dan ini sekarang fenomena ini luar biasa sekali. Ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua, terutama untuk orang tua di rumah yang sedang menyaksikan perbincangan saya bersama dengan Bapak Nur Anwar. Beliau adalah Duta Donasi Indonesia dan juga Master Stokis dari MGA. Pak, sebenarnya kalau kerusakan pada mata, atau mungkin kalau mengatakan kerusakan udah panik duluan gitu ya, gangguan yang bisa dialami akibat menggunakan gadget yang terlalu lama itu apa saja Pak? Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau menurut Mbak, gadget itu yang dikhawatirkan apa sih? Yang ditakutkan? Sinarnya. Iya, ada yang lagi masuk mungkin? Ke matanya gitu, radiasi jelas ada Pak. Ada lagi mungkin? Apa lagi ya Pak ya? Jadi memang 2 itu Mbak. Cuma sekarang ini mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin sedang menyampaikan tentang apa itu radiasi, karena sekarang ini banyak yang rancu memahami apa itu radiasi. Jadi kalau yang berbahaya untuk mata adalah sinar biru. Sinar biru? Ya, sinar biru. Jadi gadget itu bentuknya apapun, entah itu handphone, iPad, kemudian iPhone, televisi LCD, monitor komputer, laptop, itu yang membuat kita bisa membaca itu adalah yang merupakan ada sinar biru.
memang bisa kita setel sinar biru itu, bisa soft, lebih redup. Tetapi hebatnya sinar biru, walaupun dia soft, dia punya kemampuan menembus sampai ujung retina mata. Hebatnya sinar biru. Jahat ya Pak? Jahat luar biasa. Beda dengan sinar ultraviolet yang ada pada sinar matahari. Sekuat apapun sinar ultraviolet, dia hanya mampu menembus sampai tengah-tengah retina mata. Dan yang kami khawatirkan Mbak ya, jadi sinar biru itu pada saat paparannya masuk dalam retina mata sampai ke ujungnya, dia bisa membuat kerusakan permanen pada retina mata. Aduh, padahal itu sehari-hari pegang. Itulah Mbak yang khawatir. Jadi kalau sudah bicara kerusakan permanen, itu biasanya ciri-ciri yang muncul anak kita mulai minus. Itu yang awal ya? Awal, dan minus sangat cepat naik. Bahkan kalau pemakaian gadget dengan intensitas yang tinggi, anggap sekarang dia baru minus 2 ketahuan. 2 tahun, 3 tahun pas di atas 5. Itu yang mengerikan. Padahal tadi kaitan dengan donasi ya. Kami memberikan donasi Mbak ya, donasi. Itu memang nanti kita perjelas lagi, ini kita sepintas saja, kepada anak-anak yang sudah terlanjur minusnya di atas 5. Yang udah terlanjur di atas 5 ya. Tetapi usianya di bawah 16 tahun. Ya ampun, belum sampai 17 tahun sudah di atas. Maksimal 16 tahun. Mungkin pertanyaan, kenapa seperti itu, Mbak? Jadi dari hasil penelitian, anak yang usia di bawah 16 tahun tetapi sudah minus di atas 5, ke depan dia berpotensi buta. Ini nggak nakut-nakuti ya, ini penelitian ya. Kenapa seperti itu? Karena anak seperti itu berpotensi terkena glukoma. Jadi minus tinggi salah satu penyebab glukoma. Dan sampai detik ini banyak dokter yang mengatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau saya mungkin lebih bijak ya, belum bisa disembuhkan. Kan setiap Tuhan menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Cuman mungkin belum ketemu. Nah ini yang kita khawatirkan pada anak-anak minusnya tinggi, ke depan glukoma, dan glukoma banyak yang berakibat kebutaan. Dan mungkin kalau Mbak sering dengar glukoma, sekarang memang banyak penderita glukoma itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, manual, dan punya riwayat diabetes. Itu seperti itu sekarang. Tetapi yang kita khawatirkan itu akan bergeser. Jadi pada saatnya nanti penderita glukoma bukan didominasi orang-orang tua lagi, tapi anak-anak muda yang sejak kecil terpapar sinar biru. Itu karena gaya hidup ya, terbiasa beraktivitas, atau mungkin memang untuk kondisi sekarang ini tanggung jawab dan kewajibannya memang harus diselesaikan dengan menggunakan gadget. Nah bagi Anda yang ingin tahu nanti bagaimana kemudian bisa diterapkan terapi untuk Anda dan juga keluarga, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan seisinya yang memberikan pengalaman baru belanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Toko ki apik banget. Pekerjaane sing sae. Jos. Dalam terang. Ya. Dolan. Kabar Jogja merekam
peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Halo Kak Cerdas. Selamat pagi. Hai. Pagi hari saatnya menambah informasi. Bersama Hasan Saibani, Pika Wijaya, dan Pastika Susila. Cerdas Edutainment setiap minggu pukul 9.30 di RBTV. Iki bareng wae nonton layar. Ambicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Prime Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Ambicom Yogyakarta. Creative Economy Hall. Bersama Universitas Ambicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.ambicom.ac.id. Ya, bagi pemirsa yang tadi sudah menyimak perbincangan saya di segmen sebelumnya, nih sepertinya penting untuk kita segera mengetahui. Jadi, apa langkah yang bisa diupayakan oleh orang tua untuk putra-putri Anda supaya yang sekarang sehari-hari, apalagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan bahwa proses belajar di rumah ini masih akan berlangsung sampai dengan Desember 2020, sampai dan berakhir tahun ini. Bayangkan bagaimana jika dalam satu hari bangun tidur sudah pegang gadget, sampai dengan tidur lagi, nggak dipaksa ditarik sama orang tua, nggak dilepas gadgetnya, itu berlangsung sampai dengan akhir Desember. Jangan sampai nanti ada yang tadi disampaikan ya, tahap awalnya adalah masih minus, kemudian dalam waktu dekat minusnya bisa meningkat, tapi ditemukan beberapa kasus ternyata glaukoma itu usia dini juga. Nah, ini gimana Pak solusinya supaya tidak semakin parah kondisi mata untuk anak-anak, dan juga mungkin orang tua juga yang bekerja dari rumah akan berpengaruh juga Pak? Betul. Ya, jadi gini Mbak, jadi langkah bagi orang tua itu secara umum ada dua langkah Mbak ya. Jadi langkah pertama adalah langkah yang sifatnya preventif. Ya. Kalau anak-anak kita belum punya masalah dan tidak bisa lepas 100% dari gadgetnya, diproteksi biar tidak punya masalah. Nah, kemudian sekarang juga ini PR buat orang tua juga Mbak ya. Karena banyak orang tua sekarang ini karena anak tidak mungkin cerita dia punya masalah mata. Ya. Kalau orang tua nggak peka, nanti tahu-tahu saat dicek minus sudah tinggi. Tapi orang tua sebenarnya bisa sesekali coba melihat reaksi atau gerakan mata anak itu seperti apa. Pada dia lihat handphone, lihat televisi, itu ada beberapa cara dia memandang itu agak aneh, agak beda. Nah, kalau udah ada seperti itu harus segera dicek. Karena kemarin kami ada kasus, kebetulan ada anaknya teman saya, orang tuanya tiba-tiba dipanggil di sekolahan, di rumah nggak ada apa-apa, nggak cerita apa-apa. Gurunya bilang, Bu, tolong putrinya ini dibawa ke dokter. Ini nggak bisa lihat papan terus kecuali duduk depan sendiri. Kaget orang tuanya. Begitu dibawa ke dokter, sudah minus 2 dan 8. 2 dan 8, ya. Itu kanan kiri berbeda. Kanan kiri berbeda. Nah, ini mungkin para pemirsa ada kasus-kasus seperti itu salah satu penyebab kenapa kok minusnya bisa tinggi. Itu biasanya anak-anak kita menggunakan gadget sambil tiduran miring. Sehingga kalau kita bicara bagaimana untuk memperbaiki, lebih sulit.
Kalau kemungkinan sama itu lebih bisa terapi lebih bagus lagi. Nah, sekarang ada langkah pertama adalah bagaimana memprotek supaya tidak parah. Nanti kalau kita tanya Mbak tadi, apa yang ditakutkan? Pertama adalah sinar biru dalam handphone. Yang kedua adalah radiasi. Nah, Bapak sekalian, ini kami punya contoh ya. Ini bisa dilihat. Ya. Ini sinar biru ya. Ada sinar biru yang keluar ya, tampak di layar televisi. Jadi banyak orang yang belum bisa membedakan atau tidak tahu sinar biru dengan laser itu beda. Nah, sinar biru ini adalah sinar yang ada dalam setiap gadget, yang membuat kita bisa membaca, kita bisa lihat YouTube, kita bisa chattingan. Yang memuncul adalah sinar biru ini. Nah, ini kami membawa satu alat yang sangat peka terhadap sinar. Ini kita lihat ya, kalau kita sinarkan di sini seperti apa yang terjadi. Ini gosong. Oh iya. Artinya apa? Sinar ini diterima oleh alat ini. Iya. Nah, kemudian kalau ini adalah retina mata anak cucu kita, apa yang terjadi? Ngeri banget itu Pak Anwar ya. Dan ini sinar biru ini salah satu sifatnya adalah memberikan tekanan pada saraf mata. Makanya kalau Mbak misalnya Mbak buka YouTube 2 jam 3 jam, ada nggak rasa tidak nyaman sekitar mata? Udah pegel gitu. Nah, pada saat merasa pegel, rasa tidak nyaman, sebenarnya itu adalah batas kemampuan saraf kita menerima asupan sinar biru. Kalau bagi kita dewasa, kita bisa berhenti istirahat. Tapi anak-anak baru asik ngegame, berhenti apa lanjut? Lanjut. Itulah. Nah, ini pertama ada sinar biru. Kemudian saya pertama ya. Yang pertama, kita bawakan Bapak Ibu. Ini adalah kacamata medis. Kacamata medis. Ya, kenapa kita medis? Karena memang sudah ada julukan medis. Karena kacamata ini memiliki 2 fungsi, fungsi preventif dan terapis. Nah, apa preventif yang ada pada kacamata ini? Di dalam lensa kacamata ini sudah ada lapisan anti sinar biru. Nah, ini bisa kita lihat nanti kita akan demokan. Ya, ini didemokan ya. Kalau ada lapisan kacamatanya di alat ini, kemudian hasilnya seperti apa? Tembus atau tidak, seperti itu. Iya. Ya, tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu ada sebuah tayangan yang bisa Anda saksikan dulu sebelum nanti kita lanjutkan pembuktian dari Bapak Anwar seperti apa. Silakan. Ya, itu tadi kita saksikan beberapa keistimewaan dari kacamata medis MGI yang kalau yang menggunakan anak-anak kan memang riskan sekali, patah, mudah dibengkok-bengkokkan dan segala macam. Tapi ini memang elastis, tidak mudah patah juga ya Pak Anwar ya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Oke, pemirsa, tadi kami menyampaikan bahwa salah satu bahaya, salah satu yang ditakutkan dari gadget adalah sinar biru. Nah, sinar biru ini sudah kita tunjukkan pada saat dia masuk ke dalam media yang menyerap sinar, jadi gosong. Nah, sekarang kita akan coba, kalau sinar biru ini masuk ke dalam alat ini atau anggap ini retina mata anak kita, kalau ada kacamata medis ini tembus atau tidak? Kita coba ya. Kacamata yang melapisi dari MGI seperti apa hasilnya? Ya. Ini atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah.
Kelihatan hasilnya? Ya. Nah, artinya apa? Di dalam lensa ini sudah ada lapisan anti sinar biru. Sehingga pada saat anak kita beraktivitas dengan gadgetnya, minimal sudah ada pelindungnya. Nah ini, karena kalau tidak ada, yaitu tadi paparan sinar biru itu akan merusak retina mata anak-anak kita. Nah, ini kita baru bicara satu kandungan yang ada pada lensanya. Ini baru satu, Pak? Baru satu. Oh, kemudian, para pemirsa, ini kami juga membawa alat. Ya, ini untuk menguji. Ya, alat ini, betul. Alat ini untuk cek masih ada lapisan apa di sini. Alat ini memang khusus dibuat untuk ngecek tentang sinar biru dan juga anti radiasi. Jadi yang pertama kita akan coba ini di bawah ini ada sinar UV yang memancar ke atas dan di atasnya adalah sensor penerima. Jadi kalau pada saat sinar UV ini diterima, nilainya 0. Ini nilainya nggak kelihatan ya. Atau mungkin diangkat? Ya, saya bantu mengangkat. Ya, ditunjukkan ke depan. Ya. Nah, ini di sini angka numerik yang tercantung masih 0 ya pemirsa. Ini angkanya 0, ini 0 dan semua frekuensi sinar UV ini nyala. Artinya apa? Pada saat kondisi seperti ini sinar UV diterima oleh sensor. Nah, Pak pemirsa, ini benda ini padat atau transparan? Itu padat. Padat ya. Coba kita tutupkan di sini, apa yang terjadi? Ada angkanya perubahan tertutup angka. ya. Sebentar di sini. Nah, tertutup, betul kan? Angkanya muncul 400. Artinya apa? Pada saat 100% sinar UV itu diblok, muncul nilai 400 dan semua frekuensi sinar UV mati. Hanya saat seperti inilah terjadi proteksi 100% dari sinar UV atau sinar yang ada pada matahari. Kita buka. Kembali ya. Kembali ya, coba tutup lagi. Ya. Muncul lagi 400. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kacamata lensa yang transparan juga bisa seperti ini? Kalau kita mau aman sinar UV, tutupkan mata pakai ini. Resiko sana bisa tabrakan kita. Malah gitu, nggak bisa lihat apa-apa nah, ya. Ini kita coba. Tapi untuk pemirsa yang ingin tahu bagaimana nanti hasilnya, kita akan jeda dulu. Jadi pastikan Anda tetap menyimak perbincangan ini. Detail lengkapnya akan kami lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Omnicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Prime Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economic Park. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Tokoh ki apik banget. Pekerjaane sing sae. Jos. Ya bapaknya aja terus, jalan terus. Dolan. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Fokus kegiatan Germas adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan Germas! Halo Kali Cerdas. Selamat pagi. Hai. Pagi hari saatnya menambah informasi. Bersama Hasan Saibani, Pika Wijaya, dan Pastika Susila. Cerdas Edutainment setiap minggu pukul 9.30 di RBTV. Ya, masih membahas mengenai dampak stay at home terhadap kesehatan anak, proteksi, solusi, dan juga donasi. Dan saya bersama dengan Bapak Nur Anwar. Beliau adalah Duta Donasi Indonesia dan juga Master Stokis dari MGI. Membahas mengenai kacamata medis produksi dari MGI. Tadi sudah ada 2 pembuktian. Kita masih on the way dalam pembuktian yang kedua ya. Kalau tadi kan ada alat ini yang saya bantu pegang ya Bapak ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Nah tadi belum kita tunjukkan kepada pemirsa di rumah kalau ada pelapis kacamata itu kemudian nanti angkanya berubah atau tidak. Iya, betul sekali, Pak. Silakan, Pak. Oke, para pemirsa, tadi kan kita buktikan tentang sinar biru, bahwa sudah terbukti lensa kacamata ini sudah ada lapisan anti sinar biru. Jadi aman saat digunakan menggunakan gadget. Ya. Kemudian yang kita coba sekarang adalah sinar UV atau sinar matahari, dan itu juga sebagai salah satu penyebab utama katarak. Tadi kalau kita coba dengan benda padat, ya. Ini sudah jelas ya, tadi Ya, munculnya jelas. angka 400 tadi ya. Nah sekarang akan kita tunjukkan, kalau dengan lensa ini apa juga sama dengan menggunakan benda padat ini. Padahal ini transparan. Ini transparan, Ya. ya. Ini kita coba ya, Pak. Ini kita tutup. Ya. Berapa nilainya? 400 juga. Oh, kita tutup ya. Tertutup Oke. tangannya, Pak ya. Nah, berapa angkanya? Ya, 400 juga. Iya. Kemudian ini juga frekuensi Betul, mati. mati juga. Kita coba lagi. Nah, 400 juga. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam lensa ini sudah terbukti ada lapisan anti ultraviolet. Anti ultraviolet Ya. juga ada ya. Anti UV Oke. sudah terbukti, anti sinar biru terbukti. Nah, sekarang di dalam alat ini ada dua tombol hitam ini menunjukkan kalau lensa kita tempelkan dia berbunyi, artinya lensa ini ada lapisan anti radiasi. Beda dengan sinar anti radiasi. Kita coba. Oke. Nah, ini bunyi kan? Ya. Artinya apa? Sudah ada anti radiasi. Oke. Kalau mungkin Bapak Ibu pemirsa belum mantap tentang radiasi, kami juga bawa gitu. alat cek anti radiasi. Dan ini mungkin mumpung saya ingat kemarin banyak seperti share di Facebook di mana-mana kalau mengatakan jangan gunakan handphone saat dicas. Ternyata apa? Salah satu bahaya handphone saat dicas adalah meningkatnya radiasi. Nih, saya bawa. Wah, ini ada pembuktian. Ya. Ini handphone kita cas ya. Kita cas ya. Kita cas, kemudian Didekatkan ini ke... kita ada alat cek. Ini alat cek anti radiasi. Ini kalau kelihatan angkanya, ini menunjukkan angka 0 semua ya, alat ini. Kemudian kita dekatkan di sini. Ini naik. Ya, betul. Nih, ada kenaikan radiasi. Ya. Nah, artinya apa? Kalau memang kita menggunakan handphone, upayakan jangan saat dicas. Karena radiasi semakin tinggi dan itu juga sangat berbahaya pada saat mungkin bisa terjadi konsleting atau apa. Nah ini resikonya meningkat juga untuk resiko kesehatan mata juga. kita ya Pak ya. Iya. Nah kemudian kalau tadi kita bicara bahaya untuk mata, memang sinar biru seperti itu. Nah kemudian mungkin para pemirsa, apa sih kaitan radiasi dengan bahaya kesehatan kita? Ya.
Jadi radiasi ini luar biasa, tapi memang sampai saat ini kita membuktikan agak susah. Mbak udah mungkin bertahun-tahun pakai gadget. Mana sih yang rusak karena radiasi? Nggak betul kelihatan. Tidak secara langsung kita rasakan. Beda dengan mata, beda dengan sinar biru. Begitu anak pakai kacamata, kalau sekarang pasti udah sering pakai gadget. Tapi kalau yang radiasi ini memang bahayanya lebih ngeri sebenarnya, cuman tidak begitu tampak. Karena saat paparan radiasi sinar elektromagnetik kita, radiasi elektromagnetik itu masuk dalam tubuh kita, ini akan merusak sel-sel tubuh kita. Bahkan kalau kita pakai handphone, kita telepon seperti ini, resikonya pun adalah bisa kanker otak, tumor otak. Nah, itu karena radiasinya, karena radiasi, bukan sinar birunya. Cuman ini juga mungkin informasi untuk para pemirsa. Sekarang ini banyak orang yang tidak tahu atau sengaja menutupi. Sinar biru ini banyak dianggap sebagai anti radiasi. Malah bolak-balik informasinya, Pak Anwar. Salah besar. Salah kaprah jadinya. Kalau mungkin searching di internet kacamata anti radiasi, harganya katakanlah yang murah-murah, dia ngeceknya ini pakai sinar seperti ini. Dia bilang ini anti radiasi. Padahal ini hanya anti sinar biru. Yang anti radiasi memang ada optik tertentu yang punya, tapi harganya luar biasa. Nah, ini jadi kalau kita bicara kacamata ini, di dalam lensanya sudah ada proteksi, anti sinar biru, anti UV, anti radiasi. Ini sifatnya preventif, pencegahan. Nah, bagi yang sudah punya masalah itu akan dibantu diperbaiki, bukan dari lensa, tapi dari frame-nya. Frame-nya juga bisa untuk ini, Pak, untuk terapi juga. Untuk terapi. Justru terapi dari frame-nya ini. Ini khusus yang anak-anak, sangat fleksibel sekali. Bahkan saya sudah berikan 2 tahun yang lalu, sampai sekarang juga nggak rusak, Mbak. Ya dilempar, keinjek, karena memang ini desain khusus untuk anak-anak. Nah, kenapa frame ini punya sifat untuk terapi? Dan ini kalau kita bicara, ini bentuknya memang kacamata. Tapi sebenarnya dalam frame ini ada asupan teknologi nano yang tercanggih, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tapi ada di dalamnya. Jadi dalam frame kacamata ini dimasukkan dengan teknologi nano grade A+ istilahnya, grade yang tertinggi. Kenapa seperti itu? Karena begitu diinjekkan energi alam dalam frame ini, garansinya selamanya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kacamata medis dari MGA dengan merek Ion Spec atau Nano Spec, bergaransi selamanya. Bergaransi selamanya, bukan kaleng-kaleng ya, Pak ya? Bukan kaleng-kaleng. Nah, sebelum ini pemirsa yang di rumah ingin tahu bagaimana cara pemesanan produk ini, konsultasi lebih lanjut juga, ini ada satu tayang lagi yang bisa Anda saksikan berikut ini. Ya persis seperti itu keseharian anak-anak sekarang ya, yang stay at home, yang sehari-hari dengan gadget dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, bahkan mandi juga dibawa gitu. Makan juga sembari gadget ada membersamai. Jadi lauk. Jadi hidangan utama itu Pak Anwar ya. Nah ini nih, jadi kayaknya memang harus segera, orang tua di rumah harus segera pesan memiliki kacamata dari MGA ini. Caranya gimana Pak? Untuk konsultasi dan pemesanan bisa menghubungi kemana? Iya. Oke, jadi Pak pemirsa, kebetulan sebagai salah satu duta donasi Indonesia, saya juga sebagai penyedia produk. Dan produk kita tidak hanya model anak-anak, kita punya banyak produk. Jadi nanti bisa japri lewat nomor yang ada di situ, via WA, SMS, ataupun telepon silahkan.
Dan nanti kita akan informasikan lebih lengkap lagi karena kan di sini terbatas ya, termasuk model pun kita punya banyak. Dan dalam tanda petik pencipta kacamata medis ini, Dr. Sun Li-Fong, itu ada dalam manajemen kami. Artinya kita punya mungkin ratusan model. Yang modis ada, tapi semua medis. Modis tapi medis itu yang penting. Jadi kalau selama ini kalau belinya online itu kan kita belum tahu ya Pak ya, ini kualitasnya seperti apa. Nah ini yang melalui stokis resmi, master stokis dari MGI ini bisa dibuktikan juga, diuji cobakan juga seperti yang tadi dibuktikan. Betul. Dan para pemirsa, jadi kemasan kita itu memang menunjukkan apa isinya. Ini ya, kemasan kita bukan kemasan yang mewah, yang bagus, bukan. Tapi kemasan ini, sini tertulis, ini kita ada asuransi dari QBA. Jadi kita asuransikan dengan asuransi dari Australia. Asuransinya apa? Bahwa kandungan energi dalam kacamata ini selamanya. Dan suatu saat kalau kandungan energi itu hilang, bisa minta ganti rugi. Selamanya loh Mbak. Nah ini. Kemudian di sebelah sini, ini tertulis recommended by Glaucoma Society. Glaucoma Society adalah yayasan glaukoma yang ada langsung di bawah naungan WHO. Kalau kita bicara kesehatan tingkat dunia ya WHO. Ini ada langsung di bawah WHO. Kalau kita bicara tentang penyakit mata yang belum bisa disembuhkan, glaukoma. Sini juga ada rekomendasi. Artinya kalau untuk glaukoma saja ada rekomendasi, mohon maaf bukan mengarti kecilkan minus, silinder, plus, kemudian katarak, kemudian sekarang mata juling, insya Allah terbantu. Lebih mudah daripada glaukoma. Ini. Kemudian sini ada standar keamanan Eropa, ada uji klinis. Jadi ini kita nggak kaleng-kaleng lah. Semua ada di sini dan ini sudah dibuktikan semua. Jadi ini adalah sertifikasinya gitu ya Pak ya. Jadi untuk memastikan, meyakinkan pemirsa di rumah mengenai produk ini memang benar-benar berkualitas, sudah tercantum sertifikasi semuanya, bahkan dari di bawah WHO langsung ya, dari komunitas society. Rekomendasinya, Glaucoma Society. Oke, kemudian mungkin pertanyaannya, energi apa yang ada pada frame ini? Kok begitu hebatnya? Jadi pertama yang ada dalam frame kacamata ini dimasukkan dengan teknologi nano tercanggih itu namanya ion negatif. Vitaminnya oksigen. Makanya kalau dipakai anak-anak, dia akan memberikan asupan oksigen, membantu anak-anak dalam belajar, mudah mengingat, tambah cerdas. Ini dipakai ibu-ibu seperti Mbak. Saya juga membuktikan kantong mata saya, kerut saya 5 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda. Saya untuk kecantikan juga untuk kesehatan, kantong mata, kerut-kerut bisa berkurang. Salah satu maksud seperti itu. Itu yang pertama adalah kandungan ion negatif. Yang kedua ada kandungan sinar inframerah jauh. Dulu kalau Mbak punya anak masih bayi, kan sering pagi-pagi dijemur. Orang Jawa bilang dede. Salah satu sinar yang masuk dalam tubuh anak kita saat itu diharapkan adalah sinar inframerah jauh. Membantu regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi saraf, mengoptimalkan fungsi pembuluh darah. Ini ada di sini juga Mbak. Jadi nggak perlu berjemur nyari jamnya yang sesuai, terus udah jam sesuai, kok ini mendung ya, nggak ada matahari, nggak dapat lagi. Bahkan ekstrimnya gini, rumah kita hujan deras, tengah malam. Kita pakai kacamata ini, sudah ada asupan sinar asupannya. Baik, nah untuk Anda yang ingin tahu bagaimana cara pemesanan, ditunda dulu, kami akan jeda, usai jeda kami jelaskan lebih lengkapnya. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economic Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmd.amicom.ac.id. Digihome, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap,
Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Ya pemirsa, saya yakin bahwa kesehatan putra-putri Anda itu sesuatu yang sangat penting bagi Anda satu keluarga. Nah, untuk Anda jangan ditunda lagi, segera dapatkan kacamata medis dari MGI yang modis tapi bisa medis hanya di kacamata MGI. Dan untuk informasi pemesanan, bagaimana Pak cara memesannya ini Pak? Oke, para pemirsa, di layar televisi sudah ada nomor handphone. Kalau asal menyebut lagi boleh, itu bisa hubungi ke 0878 3815 3763 atau 8077 3822 1232. Nah, kemudian mungkin para pemirsa masih penasaran. Harganya berapa sih? Iya, berapa harganya? Modelnya juga macam-macam, Iya, beragam. saya bilang harga kacamata ini mahal. Karena kan bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau saya bilang mahal juga nggak tepat. Karena apa? Kacamata ini jauh lebih mudah daripada handphone yang merusak mata anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu membeli handphone ke 3 juta, 4 juta dengan ringan. Nah, kacamata ini kurang lebih hanya 1/4-nya. Jadi kacamata ini harganya kalau untuk reseller, nanti Bapak Ibu juga jadi reseller, ini harganya adalah 1 juta. 1 juta. Ya. Harga untuk konsumen minimal 1.200.000. Tapi garansi selamanya. Ya. Dan ini kacamata anak-anak, tapi mohon maaf, saya pakai ini pun bisa pakai. Oh, bisa pas juga ya? Iya, ini siapapun bisa. Ini elastis ya elastis. Pak ya? Dan ini selamanya loh. Dan saya sudah buktikan, cucu saya pakai 2 tahun juga nggak rusak. Apalagi kalau anak-anak itu dibelikan mainan, nggak sampai sebulan ya Pak ya, rusak, biasanya betul umurnya. Sekali. Ya, nah ini. Jadi seperti kualitasnya. Kemudian kami juga punya grid di atasnya. Kita sebut itu adalah kacamata yang sudah hospital series. Seri-seri yang sudah pakai di banyak rumah sakit di luar negeri. Modenya pun luar biasa bagus, tapi harganya memang 2 kali lipat. 2 kali lipat dari yang dari ini? Yang ini ya. Banyak sangat spesial dari Ultem, jadi bahan yang biasa dipakai untuk interior pesawat ruang angkasa, pesawat terbang. Itu yang grade satunya. Nah, nanti kalau yang tertarik bisa kita kirimkan seperti apa gambarnya, fotonya seperti apa. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, ini juga sekaligus saya sampaikan terima kasih Pak Antoni, kemudian sebagai global GM-nya Pak Bram, terima kasih. Dan satu lagi yang luar biasa kepada Dr. Sun Lifong yang sudah menyimpan kacamata ini 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis dan sangat banyak yang bisa menikmati. Nah, itu salah satu tayangan bahwa kita mendapat penghargaan di kelas dunia. Jadi sekali lagi produk kita produk kelas dunia. Dan sekarang kita sudah punya 4 cabang pemasaran. Selain Indonesia ada di Filipina, ada di Malaysia, juga ada di Thailand. Thailand juga ada. Dan sebenarnya anak ada seluruh dunia. Tapi kalau pemakai sudah banyak seluruh dunia. Bahkan mohon maaf kacamata saya pakai ini di Indonesia nggak masuk pasaran. Ini pasaran Eropa. Karena modelnya memang model agak-agak besar, sehingga kita buktikan bahwa kita hanya di Indonesia, seluruh dunia sudah ada. Dan ini Bapak Ibu untuk di Indonesia bisa hubungi kami, dan juga para mahasiswa lain saya di Indonesia juga, ataupun ke kantor perusahaan kami. Jadi ini luar biasa sekali, kita bisa sampaikan informasi ini, dan untuk informasi karena sangat terbatas, bisa japri kami. Masih banyak yang bisa kami sampaikan, dan selagi kami sampaikan bagi Pak Ibu pemirsa yang tadi kaitan dengan donasi, karena visi misi kita kalau jualan kacamata itu
nomor sekian. Yang paling penting visi misi kita adalah mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mata, yang paling penting. Yang kedua adalah menyampaikan donasi. Jadi donasi kami sudah memberikan lebih dari 30.000 kacamata di Indonesia, dan ada 2 kriteria donasi. Yaitu pertama yang kita beri donasi adalah anak-anak seperti tadi Mbak ya, yang minusnya sudah di atas 5, tetapi usia di bawah 16 tahun. Ya, itu kita akan berikan. Kenapa seperti itu? Karena anak seperti itu berpotensi glaukoma. Itu syarat pertama. Yang kedua yang kita berikan adalah orang yang sudah terlanjur glaukoma. Syaratnya apa? Syarat glaukoma ini semua usia. Dari anak sampai orang tua, semua usia bisa. Syaratnya adalah nanti adanya OCT scan, scan bola mata. Karena glaukoma tidak bisa dideteksi tanpa OCT scan. Begitu itu ada, kalau report ngirim secara fisik, difoto, kirim pada kami. Dikirimkan OCT scan-nya seperti apa, kemudian keterangan rumah sakit, dokter, fotokan pada kami, plus foto KTP. Kami akan proses. Oh, itu aja cukup itu untuk saja. mengajukan, Pak? Ya, bahkan nanti kalau melalui kami, yang menanggung ongkos kirim sampai ke penderita, kami yang menanggung semuanya. Betul-betul 0 rupiah. Ya, benar-benar memang murni donasi. Betul, ya Pak ya. Itu visi utama kami seperti itu. Kalau toh di luar itu membutuhkan silakan, kami juga menyediakan. Dan mudah kita tidak hanya anak, tapi untuk dewasa pun banyak juga. Iya, ragamnya juga banyak. Betul. Baik, dan sekali lagi untuk Anda pemirsa di rumah yang masih deg-degan melihat bagaimana keseharian putra-putri Anda yang aduh bangun tidur pakai gadget, mau tidur gadget juga, tidur aja masih ada yang sembari megang gadgetnya gitu, nggak mau dilepas, takut diambil. Betul, takut diambil oleh orang tuanya. Ini jangan ditunda lagi, segera pesan kacamata modis yang juga medis dari MGA. Sekali lagi untuk pemesanan Anda bisa menghubungi 0878 3815 3763 atau 0877 3822 1232. Jika masih ada informasi singkat bisa disampaikan Pak Anwar, silakan. Para pemirsa, jadi akan saya sampaikan sedikit lagi bahwa tadi disampaikan siapa penemunya, yaitu Dr. Sun Li-Fong, kemudian Global CEO Bapak Anthony Chin, kemudian Global Manajemennya adalah Bapak Bernard Setiawan. Dan kami punya konsultan kesehatan mata juga tidak kalah luar biasanya. Ini saya bawa foto beliau. Beliau ini adalah Profesor Dr. Salangun Sastra. Di belakangnya ada mungkin 5 magister. Beliau salah satu pendiri Jakarta E-Center. Ini konsultan dari mata kita. Sekali lagi kita nggak kaleng-kaleng. Betul. Backup kita dari manajemen, legalitas semuanya oke. Sertifikasi uji klinis konsultan kita oke. Dan kami tidak pernah melakukan yang namanya overclaim. Kita nggak bisa menyembuhkan. Yang punya sumber adalah Tuhan. Betul. Ini pun kami nggak menjamin sembuh. Dokter saja nggak bisa menjamin sembuh. Tapi produk kita adalah alat bantu untuk membantu kesembuhan, untuk membantu memprotek supaya mata anak kita, mata kita tidak bermasalah. Dan kami nggak berklaim sekian hari sembuh, enggak. Tapi bukti 10 tahun kurang apa, kan begitu. Oke. Jadi itu saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan satu lagi yang paling penting adalah kami bergerak seluruh Indonesia. Nanti kalau kondisi lockdown sudah selesai, Bapak Ibu bisa undang kami, undang tim kami mengadakan edukasi di mana-mana. Kami sering ke sekolahan-sekolahan, ke organisasi keagamaan, bahkan ke semua tempat yang kita bisa berbagi informasi, khususnya berkaitan dengan donasi dan edukasinya. Penjualan ada dampak. Tuhan tahu kebutuhan kita kok. Seperti itu Mbak. Jadi visi misi kami adalah edukasi dan donasi, itu yang paling penting. Karena kesehatan mata itu penting ya Pak, penting ya. Sekali. Ini masa depan putra-putri Anda, terutama ya untuk pemirsa di rumah. Sekali lagi segera hubungi Master Stokis dari MGI untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Bisa menghubungi Bapak Nur Anwar dan juga tim. Anda bisa langsung kontak nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, terima kasih Bapak Nur Anwar untuk informasinya. Sukses juga bersama teman-teman MGI juga ya. Sekian dari saya pemirsa, terima kasih telah bergabung. Selamat pagi dan sampai jumpa.